Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas hadis 506 yang mana hadis ini membahas tentang sholat Aid yang dilaksanakan di lapangan, kayak gitu ya. Pada umumnya kita melaksanakan sholat Aid, baik itu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, itu di masjid ya, yang saya lihat itu baik itu di Tering di kampung halaman saya, kemudian di mana lagi, di Madura tempat saya mondok dulu, umumnya itu di masjid ya. Kalau misalkan sholat istisqa, nah baru dilaksanakan di lapangan. Nah kira-kira apakah sholat yang dilaksanakan di lapangan jauh lebih afdol berbanding sholat di masjid, atau sholat di masjid jauh lebih afdol berbanding dengan sholat yang dilaksanakan di masjid? Nah ini kita akan bahas di hadis 506. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahum asabahum matarun fi yaumi 'aidin fasalla bihimun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam salatal 'aidi fil masjidi. Rawahu Abu Dawud bi isnadin lainin. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoi atas beliau, annahum sesungguhnya mereka asobahum pernah terkena atau pernah tertimpa matarun, kehujanan, artinya pernah kehujanan, fi yaumi idin, pada hari raya. Fasholla bihimun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini melaksanakan sholat bihim bersama para sahabat, sholat al-aid, sholat aid fil masjidi, di dalam masjid. Rawahu Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud bi isnadin lainin, dengan sanad yang lemah. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis ini melaksanakan sholat id di masjid itu pada saat hujan. Tapi kalau misal di sini, kalau misal tidak terjadi hujan di situ, nggak hujan, nggak apa kayak gitu kan, harinya terang-terang seperti itu aja, kemungkinan besar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melaksanakan di tanah lapang. Nah ini kita akan bahas nanti di makna keseluruhan, analisis lafaz dan fikih hadisnya. Ini juga pembahasannya lumayan agak panjang pada hadis terakhir yang ada di bab sholat Aid ya. Pada asalnya di sini sholat hari raya, baik itu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha, dikerjakan di suatu tempat yang lapang dan luas agar orang-orang dapat berkumpul di tempat tersebut. Untuk itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam menganjurkan semua gadis remaja dan gadis-gadis pingitan dan sebagainya ikut serta mengerjakan sholat dan berdoa bersama-sama kaum muslim. Jadi ini nih sholat sunat yang memang keterlibatannya itu semuanya mesti harus terlibat. Maka di sini pada awal mulanya di sini sholat hari raya ini dikerjakan di suatu tempat tanah lapang agar orang-orang dapat berkumpul di suatu tempat tersebut. Ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selalu melakukan sholat hari raya di lapangan
yang khusus digunakan untuk sholat ya. Hal ini menunjukkan bahwa melakukan sholat hari raya di lapangan lebih utama daripada melakukannya di masjid, sekalipun masjid tersebut cukup luas dan bisa menampung semua orang. Jadi di sini pada umumnya sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha selalu dilaksanakan oleh Rasulullah SAW di tanah lapang, yang memang tanah lapang itu khusus digunakan untuk sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha ya. Walaupun saat itu ya Masjid Nabawi itu mampu menampung semua orang di situ ya, dan masjidnya juga cukup luas ya, di situ. Kemudian di sini menurut pandangan segolongan ulama, hari raya di dalam Masjidil Haram lebih utama karena masjid tersebut sangat luas. Dapat melihat Ka'bah dan pahalanya dilipat gandakan. Mengenai sholat hari raya yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW di dalam masjidnya, yaitu Masjid Nabawi, seperti yang disebutkan dalam hadis ini, dapat ditafsirkan untuk menunjukkan pengertian mubah ya, boleh, atau karena ada uzur, misalnya hujan, atau karena masjidnya cukup luas, dapat menampung orang yang akan melaksanakannya. Jadi ya biasanya kalau di Indonesia itu kan dibikin seluas mungkin masjidnya, kayak gitu kan. Tapi pada intinya, kalau berdasarkan makna keseluruhannya ini, asal mula Rasulullah SAW melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha itu di lapangan khusus untuk sholat hari raya. Dan di sini Rasulullah SAW pada waktu itu mempunyai masjid yang memang cukup luas dan bisa menampung untuk semua orang. Tapi pada saat terjadi hujan, barulah Rasulullah SAW melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha di masjid. Sholatul Aid fil masjidi, yaitu sholat hari raya di dalam masjid. Yang dimaksud di sini adalah Masjid Nabawi di Madinah. Biisnadin lainin, di sini hadisnya dengan sanad yang rapuh. Karena di dalam sanad ini terdapat seorang perawi yang majhul, yang tidak diketahui. Hakim serta Ibnu Majah telah mengetengahkan pula hadis ini dengan sanad yang dhaif dan dengan sanad yang dhaif atau lemah ya. Jadi isnadin lainin ini karena perawinya majhul. Kemudian di sini juga Imam Hakim dan Ibnu Majah mengetengahkan hadis dengan sanad yang dhaif. Boleh melakukan sholat hari raya di dalam masjid karena ada uzur, misalnya hujan. Misalnya di sini yang dicontohkan di sini adalah hujan. Jika tidak ada uzur, disunatkan hendaknya sholat hari raya dikerjakan di tanah lapang. Mengerjakan sholat di tanah lapang atau mengerjakan sholat hari raya di tanah lapang adalah lebih utama daripada sholat di masjid, karena hal inilah yang dibiasakan oleh Rasulullah SAW dan para khulafaur rasyidin sesudahnya. Jadi dilakukan secara terus menerus oleh Rasulullah SAW dan dilakukan pula oleh para sahabat sesudahnya, yaitu khulafaur rasyidin ya. Hal yang telah disebutkan di atas merupakan mazhab daripada jumhur ulama. Alasan mereka karena Rasulullah SAW sudah biasa melakukannya, dan hal tersebut lebih menonjol syiar Islam serta lebih memudahkan para pengendara yang datang di tempat yang jauh ya. Jadi kalau misalkan kita sholat di tanah lapang kayak gitu kan, gimana ya, orang itu mudah masuk kayak gitu dari berbagai macam arah kayak gitu kan. Dan istilahnya kalau misalkan ada orang yang jauh kayak gitu bisa langsung mampir kemudian ikut sholat bersama-sama di situ. Kemudian di kalangan mazhab Hambali di sini dan Maliki mengecualikan Masjidil Haram mengingat keluasannya di sini ya. Jadi ya kalau untuk mazhab Hambali dan Maliki di sini nggak apa ya istilahnya
kalau di luar daripada Masjidil Haram nggak ada masalah dilaksanakan di tanah lapang. Tapi kalau misalkan berada di lingkungan Masjidil Haram, itu ya mesti harus di Masjidil Haram di situ, karena Masjidil Haram itu sangat luas di situ ya. Kalau mazhab Syafi'i di sini mengatakan bahwa mengerjakan sholat hari raya di Masjidil Haram dalam Muqaddas, Baitul Maqdis di sini adalah lebih utama daripada di lapangan. Mengingat di sini kesucian kedua masjid tersebut, mudah untuk mendatanginya dan juga luas. Ya, jadi kalau Imam Syafi'i di sini menambahkan bukan cuma Masjidil Haram, tapi Masjid Muqaddas itu Masjidil Aqsa juga jauh lebih utama kesucian masjid tersebut dan juga mudah mendatanginya serta luas. Kemudian mengenai masalah mengerjakan sholat haraya di masjid yang lain, pertama karena tempatnya cukup luas, atau juga di sini karena faktor cuaca yaitu hujan, seperti pengertian yang ditunjukkan hadis ini ya. Mengingat kemuliaan yang ada padanya, mudah untuk didatangi, serta tempatnya cukup luas pada kondisi pertama ya. Dan ada uzur di sini pada kondisi kedua. Jadi pada kondisi pertama kita melaksanakan sholat Id di lapangan. Kalau misalkan di situ ada uzur yaitu hujan deras, badai dan lain sebagainya, maka dilakukan kondisi kedua yaitu dilaksanakan di masjid. Itu ya. Karena itu seandainya sholat dikerjakan di tanah lapang, berarti hal yang lebih utama ditinggalkan, sehingga makruh pada kondisi kedua, bukan kan pada kondisi pertama. Jadi ya, kalau misalnya kita melaksanakan sholat di tanah lapang itu berarti kita sudah meninggalkan hal yang lebih utama yaitu sholat di masjid seperti itu ya. Ya makruh pada kondisi kedua. Jadi kalau misalkan kondisinya bagus-bagus saja, suasananya cerah, itu makruh kita melaksanakan sholat di masjid. Yang lebih utama itu di tanah lapang. Apabila masjid sempit, sedangkan uzur tidak ada di sini, maka makruh melakukan sholat hari raya di dalamnya karena alasan musyaqqat dan saling berdesakan. Ya. Jadi kalau misalkan tidak ada masalah kayak gitu kan, tempatnya sempit juga kayak gitu, lebih bagus kita melaksanakan sholat di lapangan ya di lapangan seperti itu ya, karena orang berdesak-desakan, kemudian juga terdapat masyaqqat atau mudarat nanti di situ. Sebagai jalan keluarnya ialah hendaknya orang-orang yang sehat dan kuat pergi ke tanah lapang untuk mengerjakan sholat hari raya, kemudian mengangkat seorang imam di masjid untuk mengerjakannya bersama-sama orang yang lemah, seperti orang-orang yang berusia lanjut dan orang-orang yang sakit. Demikian itu karena Khalifah Ali karamallahu wajah pernah mengangkat Abu Mas'ud Al-Ansari melakukan hal tersebut. Jadi kalau misalkan kita melaksanakan sholat di tanah lapang itu bukan karena masjidnya belum ada, bukan berarti masjidnya itu sempit dan lain sebagainya, enggak. Tapi memang Rasulullah SAW sudah biasa melakukan hal tersebut pada sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Barulah Rasulullah SAW sholat di di masjid, yaitu Masjid Nabawi pada saat hujan. Di sini ya, ini berdasarkan kitab syarah Ibnatul Ahkam. Ini versi terjemahannya. Kemudian kita akan masuk kepada sebuah pembahasan khusus di sini yang terdapat di dalam kitab ini ya. Disyariatkan mengucapkan takbir selain pada sholat dua hari raya. Kebanyakan ahli fikih menyunatkannya agar takbir dibacakan dengan suara yang keras ya. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah di sini takbir diucapkan dengan suara yang pelan ya, karena berlandaskan kepada firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan wazkur rabbaka fi nafsika tadarru'a wa khifatan. Al-A'raf 205.
Dan disebutkan nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut. Ya. Jadi kalau Imam Abu Hanifah di sini mengatakan ya nggak perlu harus keras-keras kayak gitu kan. Allah juga sudah mendengar apa yang kita ucapkan di situ. Wazkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan. Itu ya. Itu menurut pandangan Imam Abu Hanifah. Dan di sini juga Imam Abu Hanifah berlandaskan kepada sabda Rasulullah SAW, khairul zikr al-khafiyyu. Ya, sebaik-baik zikir adalah yang dilakukan secara khafi atau perlahan-lahan. Jadi kalau pandangan Imam Abu Hanifah di sini ya pelan aja, nggak usah keras-keras. Tapi kalau Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Malik itu dilakukan dengan cara keras. Kemudian alasan lain bahwa pada asalnya pujian itu dilakukan dengan cara perlahan-lahan, kecuali dalam hal yang dikhususkan oleh syariat. Seperti pada hari raya kurban ya. Jadi kalau pada hari raya kurban oke lah, di situ kita melaksanakan kita melakukan takbir itu Allahu Akbar di situ dengan suara yang keras di sini ya. Kemudian mengenai hari kurban, menurut mazhab Syafi'i di sini disebutkan bahwa takbir pada hari raya kurban itu dilakukan ketika fajar hari Arafah. Tetapi mereka berselisih pendapat mengenai batas terakhirnya. Imam Abu Hanifah sendiri mengatakan bahwa akhir takbir ialah sholat asar pada hari raya kurban. Abu Yusuf dan Muhammad di sini mengatakan batas akhir ialah sholat asar pada tasyrik yang terakhir. Kalau misalkan hari raya kurban itu ya bukan ini sih, bukan kalau ya pastinya kan kalau misalkan hari raya kurban itu jatuh pada 10 Zulhijjah. Artinya di sini 11, 12 sampai 13, tanggal 13 lepas sholat asar itu sudah terakhir kita takbir di situ ya. Jadi takbir itu ya misalkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu kan. Nah, yang biasa teman-teman lakukan pada saat istilahnya malam takbiran ya gitu kan, atau takbiran ya gitu. Kalau misalkan hari Idul Fitri itu kan takbirannya setelah ini aja, satu hari aja pas habis asar kelar. Nah, tapi kalau misal Idul Adha ini sampai kapan? Apakah cuma sehari aja pas habis asar itu kelar sudah atau lebih kayak gitu kan. Nah, kalau Abu Yusuf dan Muhammad itu batas akhirnya adalah sampai tanggal 13 Zulhijjah setelah asar. Kalangan mazhab Syafi'i dan Hambali mengatakan bahwa takbir dimulai sejak sholat subuh pada hari Arafah ya. Sejak sholat subuh pada hari Arafah hingga sholat asar pada akhir hari tasyrik. Jadi 10 Zulhijjah gitu ya, pas masuk 10 Zulhijjah dimulai pada setelah sholat subuh. Nah, kemudian terakhirnya itu pada tanggal 13 sholat asar. Pas sholat asar pada tanggal 13 Zulhijjah di sini. Hal ini berlaku bagi orang yang tidak melakukan ihram di kalangan jamaah haji. Sedangkan bagi orang yang melaksanakan ihram di sini takbir dilakukan sejak zuhur pada hari Arafah hingga asar pada akhir dari tasyrik ya. Jadi kalau orang yang melaksanakan ihram di sini takbir dilakukan sejak zuhur. Ya, jadi zuhur pas kita sholat id itu kan pagi itu. Nah, zuhurnya baru kita melaksanakan takbiran di situ. Takbiran selesainya itu hari Arafah asar hingga asar pada akhir hari tasyrik yaitu tanggal 13 Zulhijjah. Di kalangan mazhab Maliki di sini mengatakan bahwa takbir dilakukan sesuai
melaksanakan sholat fardu yang jumlahnya 15 kali sholat, yaitu mulai dari zuhur pada hari raya kurban hingga subuh pada akhir dari tasyrik ya. Jadi kita takbiran itu selepas sholat zuhur, dimulai dari sholat zuhur pada hari raya kurban di situ. Nah, selesainya itu waktu subuh pada akhir hari tasyrik. Jadi misalkan subuh ini tanggal 13 Zulhijjah. Nah, itu sudah akhir daripada kita takbiran di situ. Kemudian waktu takbir hari raya fitri menurut Imam Malik dimulai sejak berangkat ke tempat sholat pada pagi hari hingga imam keluar menuju tempat sholat. Jadi kalau Imam Malik di sini kalau sholat Idul Fitri itu dimulai ketika kita berangkat ke tempat sholat di pagi hari hingga imam keluar menuju tempat sholat. Ya, kalau misalkan sudah imam selesai daripada tempat sholat sudah tidak ada takbir lagi. Di kalangan mazhab Hanafi di sini mengatakan bahwa takbir dimulai sejak berangkat tempat sholat pada pagi hari. Itu ya. Mengenai batas akhirnya secara persis ada dua pendapat menurut mereka. Pendapat yang pertama mengatakan hingga sampai tempat sholat. Sedangkan menurut pendapat yang kedua, bila imam mulai sholat hari raya, nah disitulah batas akhir daripada takbir itu sendiri. Jadi kita berangkat menuju masjid itu ya, itu kita sudah mulai takbir di situ, takbiran sampai imam selesai nih. Tapi umumnya di Indonesia ini ya yang saya tahu ya sudah berlebar luas gitu kan, itu ya malam itu sudah takbiran, sudah begitu lepas sholat sholat isya kayak gitu sudah diumumkan bahwasanya besok sudah jatuh 1 Syawal, ya oke, sudah takbiran semuanya langsung itu ke jalan. Kemudian di sini menurut pandangan Hambali di sini mengatakan bahwa awal waktu takbir dimulai dari apabila matahari telah tenggelam pada hari raya, pada malam hari raya, dan lebih dikukuhkan lagi kesunatannya ketika mereka keluar dari rumah masing-masing menuju ke tempat sholat baru selesai setelah khutbah selesai di sini ya. Jadi dimulainya itu setelah matahari tenggelamnya matahari pada malam hari raya. Jadi misalkan besok sudah diputuskan oleh Majelis Ulama Indonesia bahwasanya 1 Syawal sudah jatuh nih. Nah, maka pas sudah tenggelam matahari ya kita sudah melakukan takbiran di situ ya. Itu menurut pandangan Hambali di situ. Sampai khutbah selesai. Dan dikukuhkan kesunatannya itu pada saat kita keluar dari rumah. Nah, kita bertakbir di situ menuju tempat sholat sampai khutbah selesai. Nah, bagaimana dengan mazhab Syafi'i? Imam Syafi'i mengatakan bahwa permulaan waktunya apabila matahari telah tenggelam pada malam hari raya Fitri. Jadi karena kita ya mayoritasnya bermazhab Syafi'i di sini, maka setelah Majelis Ulama mengumumkan besok sudah jatuh tanggal 1 Syawal di situ, matahari sudah tenggelam, nah disitulah mulai kita melaksanakan takbiran di situ. Dan menurut pendapat yang paling sahih di kalangan mereka, waktu takbir selesai pada saat imam memulai sholat hari rayanya. Jadi kalau sudah imam mulai melaksanakan sholat hari rayanya, disitulah akhir kita melaksanakan takbiran. Ya, itu saja ya permasalahan yang kita bahas di hadis 506 ini ya, di mana pembahasan ini lumayan panjang kalau di dalam fikih hadisnya, dan ini adalah pembahasan yang terakhir ya. Sunnah bagi intinya di sini kesimpulannya adalah sunnah bagi kita ya
di kalangan di manapun, di kampung manapun, melaksanakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha di tanah lapang. Jadi diutamakan itu di tanah lapang. Kalau misalkan ada uzur, misalkan hujan dan lain sebagainya, baru kita melaksanakan di masjid. Gitu. Ya artinya ya sudah, misalkan hujan ya sudah, kita pindah ke masjid. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila penyampaian saya ini tidak sesuai dengan ekspektasi teman-teman dan ada kata-kata saya yang menyinggung hati teman-teman semuanya. Apabila ada saran, kritikan, masukan dan juga pertanyaan, sebagaimana biasa teman-teman atur di kolom komentar. Saya juga walaupun saya sedikit menyempatkan, ya saya bacalah komentar teman-teman satu persatu. Baik itu yang teman-teman atur di kolom komentar atau yang teman-teman kirim via WhatsApp di situ ya. Dan umumnya sih saya tidak mau menampakkan pertanyaan yang ada di WhatsApp itu ya, takut gitu ya. Tapi kalau sudah di komentar, oke, saya tampilkan gitu. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.